Tidak, mengapa? Tidak perlu berkecil hati ketika orang di sekitar kita tidak tahu selama ini kita menjalankan amal saleh. Kenapa? Karena Allah tahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan iblis yang kala itu menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena kesombongannya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya dikeluarkannya iblis dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis kala itu meminta agar kemudian umurnya ditangguhkan hingga dibangkitkannya segenap umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian iblis berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang perkataan iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku ya Allah dengan kesesatan, sungguh aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini janji iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan menetapkannya menjadi penghuni neraka, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya ditangguhkan hingga semua kita kelak dibangkitkan di hari kiamat.
dan Allah mengabulkannya. Dan ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang itu jika dia pernah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Contoh iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dia untuk ditangguhkan umurnya hingga hari kiamat? Kata para ulama, karena dia pernah taat. Apalagi kemudian jika siapapun di antara kita tanpa mensucikan siapapun, dia selalu menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa Anda yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya cepat ataupun lambat. Tapi tentunya bukan itu bahasan ulun hari ini. Yang kita ingin bahas adalah janji iblis untuk menyesatkan semua umat manusia. Dia ingin masuk neraka Allah Subhanahu wa taala bersama semua anak keturunan Adam alaihi salam. Kala itu hasad yang dimiliki iblis bukan menginginkan nikmat Nabi Adam hilang. Bukan menginginkan nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. Tapi yang dia inginkan adalah Adam dan semua keturunannya masuk neraka bersama dia kelak nanti di hari kiamat. Inilah hasad level iblis. Makanya dia berjanji, saya akan sesatkan mereka, saya akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sebagian para ulama tafsir menyebutkan bahkan dari fitrah Islam. Semua kita terlahir ke muka bumi ini terlahir di atas fitrah Islam, kesucian agama Islam, mengimani Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu belajar banyak disebutkan. Kita tahu bahwasanya kita memiliki pencipta Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk kepadanya lah kita persembahkan ibadah ini. Itu fitrah. Dari fitrah Islam saja dia akan rusak. Cukup? Belum. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri, dari semua arah, dari semua sisi. Disebutkan dalam tafsirnya. Thumma la'atiyannahum min jami'il jihati wal jawanib. Aku akan mendatangi mereka, semua anak cucu Adam, dari semua arah, dari semua sisi. Fa asuddahum 'anil haqq wa uhassin lahumul batil wa uraghibuhum fid dunya wa usyakkikuhum fil akhirah. 4 arah serangan iblis. Ini penafsiran dari 4 arah serangan iblis, depan, belakang, kanan, dan kiri. Aku akan halang-halangi mereka dari kebenaran. Aku akan hiasi untuk mereka kebatilan. Aku akan buat mereka mencintai dunia. Dan aku akan buat mereka ragu akan perkara akhirat. Tentunya tidak semuanya kita akan bahas. Ulun hanya ingin fokus pada satu poin, yaitu aku akan hiasi untuk mereka kebatilan. Salah satu di antara arah datangnya serangan iblis kepada kita semuanya, agar kemudian kita na'udzubillah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala bersamanya, dia akan hiasi untuk kita kebatilan. Untuk pelaku maksiat ini sangat jelas. Hingga kemudian mereka tidak takut azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin kita tekankan adalah kepada semua kita yang menjalankan ketaatan ini tanpa mensucikan siapapun karena kita berdosa. Yang kita takutkan adalah kita ini yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihiasinya kebatilan untuk orang-orang ahli maksiat. Itu sudah jelas. Tapi bagaimana dengan yang ahli ibadah? Bagaimana bentuk kemudian dia menghiasi kebatilan untuk ahli ibadah? Orang ini beribadah luar biasa lama, puluhan tahun. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang ketika dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang saleh, dia merasa bahwasanya selama ini amalannya adalah amalan ketaatan,
Poin itulah yang tentunya akan diserang oleh iblis dengan riya. Ini yang kita takutkan, bukan kita takutkan. Nabi Muhammad bahkan menakutkan ini. Nabi Muhammad takut ini tertimpa kepada para sahabat, orang-orang yang imannya sempurna. Kata Nabi Muhammad SAW, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu syirik yang kecil? Kata Nabi Muhammad SAW, ar-riya, beribadah ingin dilihat orang, beribadah ingin diperdengarkan dan dibicarakan orang. Inilah tipuan. Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, iblis itu sudah berputus asa untuk menjadikan orang-orang di tanah Arab atau di negeri Arab untuk berbuat syirik, karena semuanya mengesahkan Allah. Kalau kita lebarkan maknanya sampai zaman kita sekarang, untuk ahli ibadah dia pun sudah berputus asa. Orang ini aja 5 waktu di masjid, gimana akan diganggu ibadahnya? 5 waktu di masjid yang wajib mereka tunaikan, kemudian yang sunnah mereka lakukan, gimana orang-orang ini akan bisa diganggu? Kalau bukan kemudian hatinya yang akan dia rusak. Berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, yang terlihat, dia bagian dari syariat Islam, inilah yang berat. Karena kalau berkaitan dengan amalan-amalan yang bisa kita rahasiakan, insya Allah itu akan lebih aman. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah sempurna. Kenapa? Gak ada yang tahu. Tapi bagaimana dengan syariat Islam, di mana kita harus memperlihatkannya? Salat 5 waktu di masjid, salat Jumat seperti sekarang kita berkumpul, nanti ada salat Id, nanti ada azan berkumandang, dan amalan-amalan yang lain yang memang harus kita perlihatkan karena ia syariat Islam. Ini yang berat jamaah. Maka di antara tips, dan mudah-mudahan ini jitu untuk semua kita, agar ketika kita beramal, dan di mana amal tersebut harus kita perlihatkan karena ia adalah syariat Islam, yakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengganjar pahala kita, bukan manusia. Bukannya orang-orang yang memuji amal kita itu, bukan. Bukan orang-orang yang membicarakan bagusnya amal kita itu, bukan. Yakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengganjar semua amal kita, bukan manusia. 1. 2. Yakini bahwasanya ada orang-orang di luar sana yang amalnya jauh lebih sempurna daripada kita, jauh lebih banyak daripada kita, jauh lebih lama daripada kita, dan mereka tidak pernah memperlihatkannya. Agar kemudian kita sadar amal kita nggak ada apa-apanya. Ada orang-orang yang luar biasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh di atas kita, jauh lebih tinggi di atas kita. Yakini agar kemudian kita ikhlas dalam beramal. Dan yang ketiga, harusnya ini yang paling utama, harusnya ini nomor 1. Mohon maaf saya lupa menyampaikan. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita keikhlasan. Ya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita keikhlasan. Allah berikan sifat itu kepada diri ini, hingga ketika beramal tidak pernah dia riya. Kenapa? Dia tahu hanya Allah yang bisa mengganjar amalan yang rahasia. Itu bukan bahasan. Kenapa? Karena dengan merahasiakan amal-amal saleh yang memang hukum asalnya bisa dirahasiakan, insya Allah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengamalkannya jauh lebih kuat, bahkan sangat kuat, karena tidak ada yang tahu. Dan tidak perlu berkecil hati. Ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang memang hukum asalnya bisa dirahasiakan, tidak perlu berkecil hati ketika semua orang tidak tahu selama ini Anda orang yang beramal saleh tertentu. Enggak perlu. Kenapa? Karena Allah tahu. Tidak perlu berkecil hati. Wah, teman-teman saya enggak tahu selama ini saya menjalankan tahajud. Teman-teman saya enggak tahu selama ini saya sebenarnya bahkan puasa Daud. Enggak apa-apa.
Tidak, mengapa? Tidak perlu berkecil hati ketika orang di sekitar kita tidak tahu selama ini kita menjalankan amal saleh. Kenapa? Karena Allah tahu. Cukup untuk kita, Allah Subhanahu wa taala tahu. Cukup untuk kita semua malaikat Allah, atau lebih tepatnya yang diwakilkan untuk kita 2 malaikat, mereka mencatat semuanya. Cukup, enggak perlu manusia tahu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa ini kita sampaikan? Karena subhanallah, kata Nabi Muhammad SAW, ada sebagian di antara laki-laki, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahli an-nar hatta yadkhulaha. Sungguh ada seorang laki-laki di antara kalian yang mengamalkan amalan-amalan penghuni surga hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga Allah kecuali hanya 1 jengkal, hanya 1 depa. Pokoknya sebentar lagi, 1 amal lagi masuk surga dia. Tapi kemudian catatan takdir berkata lain, dan dia kemudian mengamalkan amalan penghuni neraka hingga memasukinya. Hadis yang lain senada. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah zamanat tawil. Sungguh ada salah seorang laki-laki di antara kalian, juga berlaku untuk perempuan, melakukan amalan saleh, amalan penghuni surga dengan waktu yang sangat lama. Dia orang yang taat beragama. Tapi na'udzubillah, kemudian dia tutup akhir hayatnya dengan amalan penghuni neraka hingga memasukinya. Berkata Syekh Utsaimin, hadis-hadis yang seperti ini betul-betul menjadikan banyak kaum muslimin mereka pesimis dengan amalannya. Untuk apa kalau begitu? Selama ini kita menjalankan ketaatan kepada Allah, kalau nanti catatan takdir berkata lain. Di akhir hayat kemudian kita na'udzubillah melakukan amalan penghuni neraka hingga memasukinya. Membuat sebagian orang, kata beliau, bahkan meninggalkan amal soleh. Kenapa? Percuma. Jangan-jangan kemudian nanti akhir hayat saya adalah amal ahli neraka, dan sampai masuk neraka Allah Subhanahu wa taala kok begitu, saya beramal aja udah. Kata beliau, tidak seperti itu maknanya. Kata beliau, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan hadis 2 yang ulun sebutkan tadi di awal. Kata beliau, wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah fi ma yabdu linnas. Inilah poinnya. Sungguh ada seorang laki-laki di antara kalian, dia mengamalkan amalan penghuni surga, itulah yang dilihat oleh manusia. Padahal selama ini dia riya. Padahal selama ini dia mengamalkan amalan tersebut hanya ingin dilihat orang, hanya ingin disaksikan orang, hanya ingin dibicarakan orang. Ini poinnya. Bahwasanya selama ini dia melakukan amal saleh hanya ingin dilihat orang dan ingin diperdengarkan dan dibicarakan orang. Maka selama kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala dengan trik-trik yang tadi, maka seseorang akan meninggal sesuai bagaimana kebiasaan ketika dia hidup. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Semua hamba nanti akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan bagaimana ketika dia meninggal. Riwayat Imam Muslim. Dan Imam Al-Munawi menerangkan dalam Faidul Qadir bahwasanya seorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan ketika dia hidup. Ulun ulang. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang akan dibangkitkan hari kiamat sesuai bagaimana ketika dia meninggal. Apakah dia meninggal di atas kebaikan? Apakah dia meninggal di atas keburukan? Kata Imam Al-Munawi, dan seorang akan meninggal sesuai bagaimana kebiasaan ketika dia hidup. Kebiasaan dia apa? Apakah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di atas ketaatanlah dia akan meninggal. Apakah dia bermaksiat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala? Di atas kemaksiatanlah dia akan meninggal. Karena kita semuanya tidak tahu kapan kematian, kapan al-maut akan menjemput.
Yang dari kemarin misalnya alhamdulillah Allah anugerahkan kepadanya keikhlasan. Dia sudah melakukan satu perbandingan bahwasanya banyak sekali orang di luar sana yang lebih saleh dibandingkan saya. Dan dia tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengganjar pahala saya. Alhamdulillah, syukuri, lanjutkan. Tapi bagi siapa saja yang kemarin tipu daya iblis ini merasuk di hatinya, hiasan kebatilan iblis ini telah masuk kepada hatinya, dari detik inilah kemudian kita harus memulainya. Ikhlaskan amal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian na'udzubillah kita meninggal di atas keburukan, karena selama ini tak taunya kita beramal saleh hanya ingin diperlihatkan kepada orang, hanya ingin dibicarakan orang, hanya ingin dilihat orang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi harabal batil wa ayyadal haq wa tamassara radha'il wa ahyal fadail wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, merangkum apa yang ulun sampaikan pada khutbah pertama, bahwasanya iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kita semuanya, dan dia akan menyerang kita dari semua sisi. Termasuk di antaranya dia akan hiasi untuk kita kebatilan. Untuk pelaku maksiat itu tentunya sangat jelas. Yang kita takutkan adalah berkaitan dengan semua kita insyaallah tanpa mensucikan siapapun yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jangan sampai kemudian kita tertipu dengan tipu daya iblis. Selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin dilihat orang, hanya ingin dibicarakan orang. Jangan. Maka beberapa tips yang ulun sebutkan tadi, di antara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga agar amal kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdoalah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkan kepadaku keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang senada tentunya dengan kejadian atau sama kejadiannya dengan yang terjadi pada iblis. Iblis berjanji saya akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian dia berikan pengecualian, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang nggak bisa saya ganggu ya Allah, hambamu yang mukhlas, orang yang dianugerahkan kepadanya keikhlasan. Ya, sebagian orang terlahir dengannya. Karena kita tahu yang namanya sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu ada yang jibilli, Allah berikan bawaan lahir, tapi ada yang kemudian harus dilatih. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan keikhlasan Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika kita beramal kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengganjar amal saya selama ini, bukan manusia tersebut, bukan semua orang yang memuji saya tersebut, dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita yakin bahwasanya begitu banyak orang di luar sana yang amalnya lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna daripada saya. Untuk apa kemudian saya memperlihatkan amal? Dan berkaitan dengan amalan-amalan yang memang bisa kita rahasiakan, pertahankanlah. Dan tidak perlu berkecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua umat manusia tidak tahu, walaupun bahkan orang terdekat Anda tidak tahu, selama ini Anda menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahasia, Allah Subhanahu wa taala alim, al-alim, maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Yang zahir dan itu fitnahnya besar, maka mintalah keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada kita anugerah.
berkaitan dengan amalan yang rahasia, lanjutkanlah, karena bisa jadi kapanpun kematian akan menjemput kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mewafatkan kita semuanya dan kita wafat di atas ketaatan kepada Allah. Karena itulah kebiasaan yang kita lakukan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.